Bagaimana pendapat Bapak sama Ibu tentang dibangunnya perpustakaan Smart Garden ini? Ya, terima kasih. Saya bangga dan senang dengan diadakannya, dibangunnya yaitu Smart Library ya, atau Smart Garden perpustakaan juga yang ada di Kota Cimahi, khususnya di Puri Cipageran. Memang ini sudah kita gagas beberapa bulan yang lalu, termasuk di dalamnya saya juga ingin untuk mendirikan Smart Garden yang ada di sini, sehingga Smart Library ini bisa benar-benar ada di lapangan ini, jadi bermanfaat untuk masyarakat dan anak-anak sekolah ataupun anak-anak muda untuk sebagai bahan bacaan dan sebagainya. Saya sangat setuju dan apresiasi dengan kegiatan ini. Salah satunya adalah untuk membudayakan kembali kepada adik-adik masyarakat semuanya untuk gemar lagi untuk membaca, karena ilmu didapat juga dari membaca. Inilah budaya, ini harus kita lestarikan, kita budayakan sehingga budaya membaca ini tidak punah itu ya. Serta apa harapan Bapak dan Ibu untuk kedepannya lagi terhadap perpustakaan Smart Garden ini? Ya, dengan adanya Smart Garden perpustakaan itu salah satunya adalah membantu memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan mengingat kembali peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah, dasar-dasar yang mana saja ada di dalam perpustakaan, sehingga itu mengingatkan kembali, menambah wawasan, menambah ilmu dan pengalaman untuk membaca ya. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judi Paragina Firdaus, temannya Pak Eki Baihaqi. Kami dulu tergabung sama-sama sebagai Wisesa Utama Bela Negara yang dibentuk oleh Dewan Ketahanan Nasional. Demen banget, seneng banget, gembira dan bangga melihat ruang terbuka hijau yang disebut Smart Garden ini menjadi terpadu dengan library, dengan perpustakaan. Ini adalah salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Cimahi. Ini bisa menjadi percontohan luar biasa. Pesan Bapak untuk masyarakat? Untuk masyarakat di sini. Untuk masyarakat ini termasuk untuk saya sendiri. Yuk kita baca banyak buku di perpustakaan ini, macam-macam. Kita pinjam buku bisa, kita download filenya dari situsnya perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Jawa Barat, biar kita makin banyak informasi, makin banyak pengetahuan, mudah-mudahan makin cerdas kita. Saya, Anda, kita semua. Oke, sahabat, saya Nang Saril Lukmansyah, anggota DPRD Kota Cimahi. Saat ini sedang mengikuti upacara dan baru selesai melaksanakan upacara kegiatan di Puri Cipageran Indah, upacara 17 Agustus ya. Dengan slogan tentunya bangkit harus lebih kuat tentunya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini adalah sebuah slogan yang harus kita maknai bahwa 77 tahun Indonesia merdeka. Dari 2 tahun kemarin kita kena serangan pandemi COVID-19, perekonomian terpuruk, kegiatan terpuruk, pendidikan juga sama terpuruk. Nah, sekarang ini sudah mulai pulih. Ya. Tentu bagaimana kepulihan ini dengan kecepatan yang sangat luar biasa, kita lebih bangkit, lebih kuat tentunya. Bagaimana kita ini ke depan, masyarakat Indonesia akan lebih cepat meresposisi kembali ya, untuk kegiatan-kegiatan perekonomian dan pendidikan. Pendidikan pada saat masuk tentu harus sudah mulai anak-anak kita, kawan-kawan, dan tentunya adalah anak-anak yang sekolah harus sudah mulai belajar sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita. Tujuan yang saat ini sedang kita akan capai adalah yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Ini adalah bagian adik-adik pelajar yang saat ini masih belajar di bangku SMP, SMK, atau SMA, atau di perguruan tinggi. Ini bagaimana kita
akan lebih baik, karena Indonesia pada saat itu adalah harus terdepan di dunia. Dan insya Allah ini adalah Indonesia adalah menjadi negara terbaik, menjadi negara besar ke depannya. Saya kira itu, ya. Perkenalkan dulu, ini saya itu Tipah Latifah, Kadis Dukcapil Provinsi. Ini Pak Kadis Provinsi, Pak Kadis Bapak saja dengan Dari sana. jangan dulu di itu ya. Dari sana. Saya jadi grogi, ada Pak Kadis Provinsi pada Didi Iskandar ya. Jadi adik-adik, maksud dari kegiatan ini kan dalam rangka HUT RI yang ke-77. Jadi kami diundang untuk memeriahkan dan juga bagaimana caranya kami itu selalu mensosialisasikan, terutama dalam rangka 17 Agustus tahun 2022 ini, bagaimana masyarakat itu bisa memenuhi ataupun memiliki dokumen adminduknya. Jadi dokumen adminduk itu harus memiliki semua ya, karena semua masyarakat itu perlu dokumen dari mulai lahir, nanti punya akte, nanti punya KIA, nanti udah 17 tahun punya KTP, nanti udah menikah juga ada akte perkawinan bagi yang non muslim, bagi yang muslim punya buku nikah, sampai meninggal pun punya akte kematian. Jadi intinya kami ingin semua masyarakat sadar untuk adminduk. Itu aja ya Pak Kadis ya. Itu. Jadi sengaja kami jemput bola ke sini, tidak hanya menunggu di kantor. Itu kira-kira. Bapak mah kabar lebih itu. Baik, kenalkan nama saya Dadi Iskandar ya. Dadi Iskandar, Kadis Dukcapil Provinsi Jawa Barat. Kalau Bu Latifah ini Kota Cimahi. Apa bedanya Kota Cimahi dengan provinsi? Kalau Kota Cimahi itu melakukan pelayanan langsung seperti sekarang. Kalau provinsi melakukan pembinaan, monitoring, saya monitoring. Meskipun saya tinggalnya di bawah di H646, tapi posisi saya adalah Kadis Dukcapil Provinsi. Jadi tentunya selaku Kadis Provinsi apresiasi atas inisiatif Dukcapil Cimahi melakukan jemput bola. Ini jemput bola karena kadang-kadang masyarakat malas mau pergi ke kantor, kikuk, takut ini, sehingga bagaimana caranya Kota Cimahi menjemput bola untuk membahagiakan masyarakat. Kalau tidak punya yang namanya KTP, sekarang BPJS harus KTP, urusan dengan bank harus KTP, terus sekarang bansos harus KTP berbasis NIK ya. Nah inilah perlunya ada di sini. Yang meninggal sampai harus punya juga akte kematian ya. Anak kecil dari sejak lahir harus punya akte dan kartu identitas anak. Sampai umur 17 tahun kurang baru ke akte. Jadi intinya ini bagaimana memudahkan masyarakat untuk akses terhadap administrasi kependudukan dengan jemput bola dari Kota Cimahi. Gitu aja ya. Saya kira itu pesan ke depan, mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin. Tidak hanya 17 Agustus, tapi apakah 1 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sehingga semua warga Cimahi tidak ada yang tidak memiliki administrasi kependudukan gitu ya. Dari mulai akte sampai akte kematian. Akte kelahiran sampai kematian. Saya kira itu ya. Terima kasih. Cukup. Ya, saya Abdurrahman Ginting. Saya dosen Universitas Langlang Buana, tapi juga anggota Dewan Ketahanan Nasional, ya, Wisesa Utama Bela Negara. Saya pernah juga mengajar di SMK, ya. Tanggapan saya tentang 77 tahun bangsa Indonesia, yaitu bahwa bangsa ini akan berjalan terus. Kita upayakan, kita harapkan akan terus eksis, ya. Tidak sedikit bangsa yang sudah berdiri tapi kemudian hilang. Contoh Prusia habis, Uni Soviet bubar, ya, Jerman Timur bubar. Nah, oleh sebab itu kewajiban kita adalah mempertahankan Republik, terutama generasi muda. Kalian ini harus tetap menjadi bangsa Indonesia. Itu pesan saya. Nah, sebagai pelajar, Anda mempelajari teknologi informatika dan siaran. Komunikasi dan elektronika ini sedang trending, ya. Nah, saya berharap kalian bisa menjadi warga negara yang menguasai teknologi informasi dan broadcast.
ya, karena teknologi informasi dan broadcasting itu merupakan kunci keberhasilan bangsa. Selamat belajar, sukses, rajin, hindarkan narkoba. Ya, suka baca, membaca menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih, saya Mun Bandrek. Ditarik sama Yayasan Ar-Rahman sama terus Smart Garden, disuruh untuk menjadi relawan yang pasti. Terus saat ini jadi bendaharanya. Untuk Ibu sebagai panitia, apa sih harapan Ibu untuk dengan terbangunnya perpustakaan ini? Harapannya yang pasti semua orang bisa tertarik dengan perpustakaan yang kita buat. Terus tujuan kita agar mereka mencintai literasi itu ada gitu ya. Jadi biar si anak-anak kecil atau sampai orang dewasa tuh nggak lagi terfokus sama HP gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk baca buku gitu. Karena kan ilmu itu kan semua dari buku ya. Maka teruslah kita bertanya pada dunia gitu. Dan dunia itu ada di buku. Untuk persiapannya sendiri, persiapan acara ini tuh banyak banget atau apa, susah nggak sih, Bu? Lumayan banyak dan butuh effort, butuh tenaga, butuh pemikiran. Tadinya kan kita mau santai, mau sederhana, tapi ternyata semua orang punya support gitu ya, kayak dari teman-temannya Pak Eki sebagai ketua kan. Jadi akhirnya mau tidak mau kita membuat perpustakaan seperti ini gitu. Tadinya kan mau kayak rak kecil aja gitu kan di ujung sini. Tapi ternyata karena dukungannya banyak, apalagi dari Perpus Jabar juga mendukung sekali gitu kan. Terus ini juga sumbangan-sumbangannya dari mereka. Jadi alhamdulillah kita dapat donatur untuk membuat tempat seperti ini. Nah, di sini ada Bang Wawan. Jangan lupa follow Bang Wawan dulu di TikToknya Bang Wawan. Pembangunan berwawasan di narkoba, Bang Wawan BNN ya. Juga Instagramnya Bang Wawan di Bang Wawan BNN juga ya. Di sana rekan-rekan sekalian bisa melihat tentang edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, untuk Indonesia terkait 77 tahun kita merdeka, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bagaimana generasi bangsa kita, semua pihak bisa bersatu, ya, menyatu untuk jauh dari narkoba. Untuk itu, mari para pemuda, semua segmen masyarakat, semua elemen masyarakat, jangan gentar. Ingat, ya, masalah penjajahan kita jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai Indonesia dijajah lagi hanya karena generasi kita terkena narkoba. Karena apa? Narkoba itu merusak otak dan tidak akan bisa pernah sembuh. Ya, yang ada hanya pulih. Ketika kita kena narkoba, otak kita rusak, generasi kita hancur, dan siap-siap negara lain akan menghantam negara kita. Indonesia harus kuat, Indonesia harus bangkit, bersama-sama kita untuk maju dan kuat menjadi generasi penerus bangsa. Wassalam. Tadi ada pertanyaan nih, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan bangsa Indonesia dari perspektifnya Bang Wawan, ya. Bang Wawan ada di Badan Narkotika Nasional, ya. Untuk menyatukan bangsa kita harus berkolaborasi. Kita tidak bisa sendiri, ya. Bang Wawan tidak bisa sendiri untuk memajukan bangsa ini. Bang Wawan harus bersatu melakukan inovasi bersama masyarakat semuanya. Dengan akademisi, dengan swasta atau bisnis, dengan komunitas, dengan pemerintahan, dan kemudian dengan media dan anak-anak remaja kita sekarang ini, ya, supaya kita bisa bersatu untuk memajukan bangsa. Ingat, Indonesia masih kuat. Negara lain sudah resesi, negara lain sudah hampir jatuh, malah sudah ada yang bangkrut. Indonesia masih bangkit, ya. Jadi mari sama-sama, walaupun banyak ujian di negara ini, saya yakin
itu hanya segelintir orang-orang saja yang menjatuhkan Indonesia. Masih banyak orang-orang yang ingin mempertahankan bangsa ini menjadi lebih kuat. Untuk generasi muda, jangan negatif, tetap positive thinking, gunakan akal pikir kita, gunakan moral kita. Untuk apa? Untuk menjadikan Indonesia ini bangkit, ya, lebih kuat lagi, lebih jaya lagi, merdeka. Nama saya Wida Widiarti, saya Kepala RA Ar-Rahman, bertempat di Puri Cipageran Indah 1 Blok H6. Dalam memaknai arti kata kemerdekaan ini, bagi saya tim pendidik adalah bagaimana cara kita memperkenalkan kepada anak usia dini tentang makna kemerdekaan itu, bagaimana sih, harus diisi dengan apa gitu ya. Jadi anak-anak dikenalkan, karena sekarang itu banyak anak-anak yang tidak paham bagaimana bela negara, seperti teks Pancasila kadang suka ada yang lupa gitu ya. Anak-anak sekarang itu jarang yang hafal bagaimana teks Pancasila gitu ya. Jadi kita kenalkan arti bela negara itu, mengisi kemerdekaan itu dengan apa. Jadi sedini mungkin si anak dikenalkan dengan sikap bela negara, dengan memperkenalkan bagaimana pendahulu kita pahlawan itu merebut kemerdekaan itu seperti apa. Nah, kita tidak memperkenalkan anak untuk berperang, tetapi bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu sehingga ada maknanya buat mereka. Jadi mereka itu diajarkan untuk mencintai negaranya dengan cara apakah belajar yang rajin misalnya kalau untuk anak-anak ya. Terus bagaimana cara mereka mengisi kemerdekaan ini dengan tata cara mereka sendiri gitu. Tapi kita arahkan sebagai orang tua seperti itu. Gitu. Jadi alhamdulillah, apalagi RA Ar-Rahman bekerja sama dengan Smart Garden ini, di mana di sana ada kegiatan Smart Library. Jadi anak-anak bisa belajar dari situ. Bagaimana sih memaknai kemerdekaan itu? Apa sih kemerdekaan itu? Gitu ya. Jadi si anak bisa belajar dari situ dengan membaca buku, dengan literasi. Anak-anak bisa menambah wawasan tentang apapun, termasuk bagaimana cara mencintai negaranya. Seperti itu. Arti kemerdekaan mungkin bagi saya, hidup ini tentram, damai, tanpa ada perselisihan. Mungkin kita harus sama-sama menjaga kerukunan bangsa ini yang telah diperjuangkan oleh bangsa pejuang-pejuang kita zaman dulu. Mungkin ya segitu dari saya ya, nggak terlalu banyak ya. Menuju kesuksesan rakyat Indonesia, kita tinggal meneruskan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa menjunjung orang-orang terdahulu ya. Jadi jangan sampai terlaleha. Jadi kita harus mengikuti atau memperingati ya, kayak sekarang ini 17 Agustus gitu kan. Supaya kemerdekaan itu bisa dikenang gitu. Dikenang untuk adik-adik kita yang bawah atau yang masih kecil gitu ya. Jadi seolah-olah kemerdekaan itu harus kita diperingati terus gitu ya. Jangan sampai kemerdekaan itu hilang begitu saja. Gitu aja.